Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis maka sambil menangis menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Semua janda-janda datang merumuni Petrus bahwa doakan dia. Ini yang kami terima pada waktu dia hidup. Para janda-janda mengerumuni Petrus supaya mendoakan Dorcas. Sehingga Dorcas itu kembali dia hidup. Kenapa? Mereka teringat jasa-jasa yang dilakukan Dorcas. Bau harum yang manis yang dilakukan Dorcas pada waktu semasa hidupnya. Sehingga Petrus dipanggil untuk berdoa untuk semata-mata mendoakan Dorcas atau Tabita. Bau yang harum dan manis kita perlu lakukan selama kita masih ada menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jangan menjadi bau yang sebaliknya, bau yang busuk. Tetapi Tuhan mau kita tetap menghasilkan bau harum yang manis untuk tetap menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Kalau kita melihat kepada jemaat yang mula-mula, Kisah Rasul pasal 2, kita mulai ayatnya yang ke 44. Minta tolong Bapak Ade bacakan lagi ayat 44, ayat 45, ayat 46, ayat 47. Nanti akan putus-putus. Mulai dari ayat 47 dulu. Kisah Rasul 2 ayat 47. Bau harum yang manis sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Ini yang Tuhan mau kita miliki karakter ini. Menarik perhatian orang, disukai semua orang, mau tetangga manapun tetap menyukai. Sedapat-dapatnya, karena memang ini yang tujuan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tidak sebanding kemuliaan Tuhan dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Tidak sebanding kalau kita tembus, menerobos hal-hal yang merintangi kita di dunia ini. Kalau kita tetap mau berjalan di jalan yang sempit, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Ayat 44. Amin. Semua orang setelah percaya, menerima, menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka, itulah cara Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, tebu yang ada seseorang. Tetap kita tegak lurus pada firman Tuhan. Tetap kita takut akan firman Tuhan, akan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Minta tolong Bapak Ade bacakan lagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ade. Amin. Ini yang kita harus lakukan. Tetap tegak lurus. Tebu itu kenapa? Siapa yang sudah melihat tebu? Allah. Tetapi saya tidak. Saya tetap akan berdiri tegak lurus. Dikatakan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang menjadi kesukaan kita. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita bisa panggil satu sama lain. Ayo kita sharing. Kita sharingkan lagi firman Tuhan yang kemarin. Ayo kita sharing lagi tebu yang manis. Atau kita sharing lagi dengan kayu manis yang harum. Saya senang kayu manis yang harum itu.
Ini yang dilakukan. Dan ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon, kita itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini firman Tuhan, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Asal berdiri tegak lurus. Apa saja yang kamu perbuat berhasil. Ada amin? Berhasil, ada amin? Puji Tuhan. Kenapa? Karena kita tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Tetapi yang dipikirkan adalah selalu hal-hal yang positif. Haleluya. Hal yang keempat, kayu teja. Bapak Ibu masih semangat? Kayu teja 250 sikal. Ini 250 sikal aja. Kayu teja ini berbicara iman yang teguh untuk mengalahkan dunia, dan juga kayu teja ini dibuat rempah-rempah untuk mengusir serangga-serangga kecil. Kayu teja ini dibuat rempah-rempah untuk mengusir serangga-serangga. Contohnya mungkin obat nyamuk, itu dibuat dari kayu teja untuk mengusir obat nyamuk. Atau serangga-serangga kecil apalah. Serangga-serangga kecil ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang dosa yang kecil-kecil yang kita nikmati melalui HP mungkin. Kita diam-diam menikmati HP kita sendiri, situ apa yang di dalam kita nikmati itu adalah serangga-serangga kecil. Lama-lama akan besar menjadi hal yang sangat fatal buat kita. Itu adalah serangga-serangga yang kecil. Perbuatan-perbuatan, kesombongan-kesombongan yang belum termanifestasi dari dalam kehidupan kita, tetapi masih tinggal di dalam sini. Itu adalah bagian daripada serangga-serangga kecil yang harus dibasmi dengan kayu teja. Itu dikatakan kayu teja berbicara iman yang teguh dan mengalahkan dunia. Oh, haleluya. Luar biasanya. Kalau kita memiliki iman kayu teja, maka kita tidak biarkan kehidupan kita ditumbuhi dengan serangga-serangga kecil yang lambat laun akan bertumpuk menjadi besar. Lama-lama akan menjadi banyak dalam kehidupan kita. Di dalam handphone itu kan banyak serangga-serangga kecil yang banyak orang nikmati. Diam-diam di pojok sana, sampai diam-diam satu hari tidak teguran satu sama lain. Karena itu ada menikmati serangga, dosa-dosa kecil. Kadang kita makan kuman di dalam lewat nasi kita itu, tidak kelihatan karena kecil. Tetapi kalau kita memiliki iman yang mengalahkan dunia, maka serangga-serangga itu akan habis dibasmi oleh iman yang mengalahkan dunia. Bapak ada, minta tolong bacakan Mazmur 45 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Amin. Segala pakaian bermamur dan cendana harum. Segala perbuatan kita bermamur dan cendana. Jangan yang keluar kesombongan kita, menjengkelkan orang, dipelihara dari kecil sampai besar dibawa terus. Hancurkan serangga itu, berani hancurkan serangga itu, atau mau ditukar dengan kemuliaan Tuhan pada waktu yang akan datang. Kalau kamu hancurkan serangga-serangga yang kecil, kesombongan-kesombongan itu yang belum termanifestasi keluar, maka Tuhan akan memperhitungkan kehidupan. Belum kamu bilang, Tuhan sudah siapkan, ini bagianmu. Karena kita menjadi kayu teja yang harum. Roma 6 pasal 14 sampai 16. Minta tolong Bapak Ade bacakan lagi.
di bawah kasih karunia. Kita adalah hidup sudah di bawah kasih karunia. Lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemenangan sudah di tangan kita. Kalau kita betul iman kita, keselamatan sudah di tangan kita. Tetapi intinya di sini masih banyak yang kita evaluasi, masih banyak yang kita koreksi, yang kita harus tanggalkan, lepaskan. Baju yang kotor di dalam badan ini harus berani tinggalkan, lepaskan dan diganti baju yang baru. Semuanya itu hanya semata-mata kefasikan dan membawa kita untuk jalan-jalan yang jalan-jalan yang tidak selamat atau jalan yang sesat. Makanya firman Tuhan katakan, hiduplah di jalan yang sesat, bukan di jalan yang lebar. Yang terakhir, minyak zaitun satu hin. Minyak zaitun ini berbicara tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dari keempat karakter di atas itu dilengkapi dengan minyak zaitun ini. Kalau tanpa minyak zaitun, maka yang keempat karakter itu tidak akan berguna, akan sia-sia. Tetapi pelengkapnya ini adalah minyak zaitun. Yang satu ini untuk melengkapi apa menjadi perbuatan-perbuatan kita, apa menjadi karakter-karakter kita yang kita usahakan selama ini. Kita mengumpulkan minyak mur dalam kehidupan kita. Kita akan membaca Kisah Para Rasul ayat 10 ayat 38. Minta tolong Bapak aja bacakan Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul ayat 10 38. Amin. Ini yang menjadi teladan kita yang kita tetap pandang dalam kehidupan kita setiap saat. Contoh yang kita harus ikut di dalam setiap kehidupan kita. Setiap saat di dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 8. Minta tolong bacakan 2 ayat lagi Pak Ade. Efesus 5 ayat 8. Amin. Dahulu kita di dalam kegelapan, sekarang kita sudah diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 18, Efesus 5 ayat 18. Amin. Janganlah terikat dengan keinginan-keinginan yang lain. Itu berbicara tentang anggur. Hobi-hobi yang lain. Jangan. Tetapi hendaklah hidup kita penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hidup yang penuh dengan roh. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita mau bersama, berjalan bersama Tuhan. Dan yang terakhir, apa menjadi ciri orang yang memiliki minyak urapan kudus? Apa yang dimiliki? Ciri-ciri apa yang dimiliki orang yang selalu memiliki minyak urapan kudus? Yang pertama, tetap memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Tetap, saya ulang lagi, tetap memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Jangan ikuti kesenangannya sendiri, tetapi ikuti kesenangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tetap memiliki karakter yang manis dan harum setiap hari. Tetap kita berbau harum dan manis setiap hari. Karena ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memiliki integritas dan tetap berdiri tegak lurus di tengah-tengah lingkungan yang busuk atau bengkok hatinya. Kita tetap tidak bisa terpengaruh. Anak-anak Tuhan di mana-mana itu tidak bisa terpengaruh. Tidak bisa. Saya tidak tahu kalau ada yang terpengaruh roh apa di dalamnya. Tetapi selama masih Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka tidak akan terpengaruh. Yang keempat, tetap memiliki iman yang teguh dan mengalahkan dunia. Itu kayu teja tadi. Tetap memiliki iman yang teguh. Dan yang kelima, tidak egois, tetapi selalu murah hati. Ini orang yang ciri-ciri orang memiliki Roh Kudus.
selalu mau berbagi, selalu murah hati, selalu mau sharing firman Tuhan. Kalau ikut ibadah tidak pernah main-main dengan mendengarkan kebenaran firman. Dia tidak main HP di pojok sana, menikmati serangka-serangka tadi. Tetapi dia menikmati kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia selalu mau duduknya di depan. Supaya firman Tuhan itu masuk dan diserap secara utuh di dalam kehidupannya. Yang ketujuh, yang kelima, selalu berdamai dengan semua orang. Dia tidak egois, dia tidak ada kebencian sama sekali. Ini orang, ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Suami istri selalu akrab, manis. Tidak ada hal-hal yang membuat suami istri itu ada pertengkaran, ada dendam. Saya tidak mau. Sudah tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Saya sudah tidak mau lagi. Jangan, kasihi dia. Sekalipun suamimu itu mungkin suka pemarah, tetapi doain dia. Kalau dia marahin kamu, menjauh aja. Supaya jangan kamu dipukul, tetapi tetap kasihi dia. Ini yang Tuhan menurutkan. Yang keenam, tetap rindu, dipenuhi firman Tuhan, dan tetap sopan setiap beribadah. Tidak melakukan hal-hal yang menantang atau meremehkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik ke depan. Yang terakhir, tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan. Tetap mencintai pekerjaan Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Marah kalau tidak dikasih tahu. Kenapa kamu tidak kasih tahu ada pekerjaan di gereja? Kenapa tidak kasih tahu saya? Saya juga mau datang membawa tangan saya kepada Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita semua akan persiapkan kehidupan kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Coba angkat C. Bass juga bisa angkat C. Jalanmu tak terselami. Saya undang jemaat bangkit diri. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai, hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
hadirat-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya, haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rantangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadirat-Mu Tuhan, arti kehadirat-Mu Tuhan, arti kehadirat-Mu Tuhan. Sembah Dia. Glory, haleluya, Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib mulia. Glory, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kudus, 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 kudus. Haleluya. Haleluya, puji nama-Mu Bapa. Glory, 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 haleluya. Yesus ajaib mulia. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Glory, 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 glory. Yesus, Yesus. Yesus ajaib mulia. Kudus, kudus, kudus. Engkau baik Bapa. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Bapa. Kudus, kudus. Haleluya, haleluya. Yesus mulia, ajaib, kudus, kudus. Ya
Haleluya. 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 Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Mimbar saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami berterima kasih kepada Bapa di sorga, Bapa yang baik yang memberkati kami pada hari ini dengan segala kasih, dengan segala berkat sorgawi, memenuhi kehidupan kami, mengubah kami, dan memenuhi segala bencana hidup kami, sehingga kami dipenuhi dengan segala kasih dan berkat-berkat rohani. Kami kembali dengan kekuatan yang dibaharui oleh Tuhan, kami percaya selalu diserta Tuhan. Diberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pelayanan, diberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Pelayanan yang berjalan sepanjang minggu ini, kami yakin Tuhan tolong campur tangan. Tuhan yang berkati juga semua jemaat GBT Muara Jawa dalam setiap kehidupan pribadi, rumah tangga, dan pekerjaan usaha yang dijalankan. Kami yakin Tuhan tambah-tambahkan dalam pelayanan pengiringan kepada Tuhan, semua boleh bertambah, bertumbuh dalam iman, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau Tuhan, dipenuhi dengan segala karunia-karunia Roh Kudus, dan buah-buah roh mewarnai kehidupan kami umat-umat-Mu. Diberkati semua kehidupan yang menghadapi pergumulan-pergumulan, Tuhan beri kemenangan, Tuhan juga jamah bagi mereka yang sakit, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kami yakin Bapak Matius, Bapak Dolok Saribu, Bapak Jonia Sibuan, demikian juga Bapak Albert, bahkan saudara-saudara lainnya, proses penyembuhan dari opungnya Cindy, kami yakin Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjamah, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan dalam setiap kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati semua anak-anak kami dalam pertumbuhan, diberi kuat, sehat, dan tumbuh dengan baik bagi kemuliaan-Mu. Mereka yang duduk bangku pendidikan juga diberi kecerdasan, dimanapun juga mereka menjalankan, memenuhi cita-cita mereka. Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka. Sanak saudara keluarga kami diberkati dalam rumah tangga mereka, diberkati pelayanan mereka, diberkati pekerjaan mereka semua. Tolong berkati semua gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seluruh umat Tuhan. Kami doa bagi kesatuan gereja, kami doa bagi pergumulan-pergumulan gereja. Tuhan beri kemenangan, sehingga banyak orang dapat dijangkau, setiap suku kaum bangsa bahasa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, pusat daerah, semua diberkati dengan hikmat sorgawi, khususnya Muara Jawa di mana kami tinggal. Kami memberkati kota kami. Kami yakin kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan hadir di tengah kota kami di mana kami tinggal, sehingga kami semua leluasa melaksanakan kegiatan kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tuhan berkati setiap persembahan-persembahan anak-anak-Mu. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Engkau dipuji, dipermuliakan. Dan saatnya kami kembali ke tempat masing-masing. Kami yakin Tuhan serta kami semua. Saudara-saudara, arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita semua yang mengasihi Tuhan
diberkati Tuhan. Sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu.